Halo Ngominers, apa kabar? Yang tadi pagi begadang, gimana harinya? Sekarang hari apa ya? Aku nggak tahu sekarang hari apa sekarang. Oh, hari Kamis, sorry lupa. Gimana hari Kamisnya? Apakah di kantor sudah disangkain orang gila sama rekan-rekan kerja? Wow, kalau kawan-kawan lihat ini, pertandingan Inter lawan Atalanta itu kita kehilangan, pertama kita kehilangan Acerbi, kita kehilangan Hakan Calhanoglu, kita kehilangan Thuram. Ini adalah tiga pemain yang sangat penting. Yang lain-lain yang kayak Cuadrado, kemudian siapa lagi yang cedera ya? Kan ada lagi yang cedera tapi aku lupa. Pokoknya pemain-pemain yang lain itu anggaplah nggak penting ya, kayak Cesensi itu dia kan lagi cedera juga. Oke, tapi tiga pemain ini kan pemain yang sangat penting. Tanpa tiga pemain kunci ini kita bisa meluluh lantakkan Atalanta. Terus terang aku ini tidak menyangka hasilnya bakal separah ini. Karena aku sempat bilang memang bahwa dalam pertandingan Inter lawan Atalanta, Inter akan lebih diuntungkan karena satu, Inter tampil tanpa beban. Dalam klasemen itu kan selisih antara Inter dengan peringkat kedua Juventus itu kan 9 poin. Kalau sekarang selisihnya udah 3 tambah 9 udah 12 poin. Tapi waktu itu kan 9 poin. Kalaupun Inter kalah lawan Atalanta, maka selisihnya ya tetap 9 poin karena ini pertandingan tabungan, pertandingan bonus lah bilang kan. Tapi kemudian yang nggak segitunya juga, bayangkan 4-0. Ini berarti kita dalam 4 pertandingan berturut-turut itu kita mencetak 4 gol. Atau kita mencetak 16 gol dari 4 pertandingan. Dan Inter dengan 67 poin menjadi tim dengan torehan gol tertinggi di Eropa. Ini makanya dibilang oleh siapa namanya Guardiola. Nah ini membalas dia karena ada tudingan bahwa Guardiola ini adalah sekedar berbasa-basi aja. Dia bilang wah Inter adalah tim kuat, itu sekedar biar apa ya istilahnya, biar nggak dikira dia gampang gitu. Kemudian dia membalas, ini komentarnya sebenarnya sudah berapa ya, 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Dia bilang gini, tahun lalu sebelum final Liga Champions beberapa orang berpikir bahwa kami beruntung bertemu dengan mereka. Dan kamu melihat sendiri bagaimana permainan itu berakhir, atau pertandingan itu bukan berakhir, bagaimana pertandingan itu berjalan. Kami tahu dari awal bahwa mereka itu kuat, dan sekarang semua orang mengerti. Inter terbang di Italia dan kecuali sesuatu yang aneh terjadi, mereka akan memenangkan Liga. Karena mereka memenangkan pertandingan dengan 3 atau 4 gol. Di Liga Champions mereka mengalahkan tim yang sangat kuat, yaitu Atletico Madrid. Mereka sangat kuat. Nah, jadi ya Inter dipuji oleh Pep Guardiola. Ini si botak yang satu ini beda dengan kalau coach yang bilang Inter belum ketemu lawan kuat aja. Gitu. Nah, kembali ke pertandingan Inter lawan Atalanta ya. Terus terang aku wow, apalagi di menit-menit awal, sekitar mungkin 10-15 menit awal tuh Atalanta kan kayak waktu Inter lawan Roma kan. Dia pressingnya gila-gilaan, pressing ketat, sama-sama main terbuka sampai aku ada itu si Bro Darmianto yang mau tidur. Weh ini lagi seru sekali, jangan tidur. Aduh, tapi sebelum aku bahas pertandingannya, sebelum aku bahas komentar-komentar, wawancara-wawancara, nah aku mau membahas kontroversinya dulu nih. Kalau aku mungkin kawan-kawan yang nggak bisa nonton lama-lama biar langsung di awal dapat bahasan kontroversinya. Setelah itu kalau mau lanjut silahkan lanjut nonton, kalau nggak ya silahkan di ini. Pertama dari Gasperini, tapi Gasperini ini ngomongnya masih agak lebih slow. Dia bilang gini ketika ditanya tentang insiden dengan wasit itu, dia bilang gini, saya hanya berbicara tentang wasit setelah saya menang. Maksudnya ya karena Atalanta kalah, dia ngerasa bahwa aneh aja ngomentarin wasit curang lah kayak tetangga gara-gara kalah gitu loh. Nah, dia bilang selanjutnya adalah Inter mungkin akan tetap saja menang walaupun hal yang aneh, yang dianggap aneh itu tidak terjadi. Tapi at least ini akan menjadi pertandingan sungguhan. Ini menurutku
apa ya, di satu sisi dia ya secara jantan mengakui memang kalah, tapi di sisi lain tetap ada nyenggolnya. Iya, coba aja kalau gini mungkin aja mereka tetap menang, tapi akan lebih seru, nggak sampai 4-0 lah intinya. Itu yang dikatakan oleh si Gasper ini. Bahkan ada poin yang dia mengatakan juga bahwa setelah di gol kedua atau gol ketiga, pertandingan ini praktis sudah terdegenerate. Maksudnya sudah menurun kualitasnya menjadi seperti pertandingan apa ya, pertandingan persahabatan kayak training dia gitu. Tapi kemudian ya tetap dia nggak mau berkomentar terlalu banyak gitulah. Yang agak keras adalah direkturnya Atalanta, si Perkasi namanya. Dia bilang ini adalah skandal dari VAR. Aku akan bacakan dulu, nanti baru aku tanggapi, baru aku komentar ya. Dia bilang gini. Pertama-tama mari kita berkata bahwa mengomentari pertandingan seperti ini itu sangat sulit. Nah, kenapa sangat sulit? Tanpa keraguan, kami jelas menghadapi tim yang hebat. Selamat untuk Inter yang sangat layak berada di puncak klasemen, dia bilang itu. Tapi barulah kemudian dia protesnya itu atau komplainnya itu baru diutarakan setelahnya. Ini adalah hasil yang sangat mengecewakan karena dalam pandangan kami ada beberapa error yang sangat serius yang dilakukan oleh referee dan VAR, oleh wasit dan VAR. Kalau dari sisi wasit aku tidak melihat ada error yang referee yang apa ya, yang serius banget kayak yang dia bilang. Nah, yang VAR-nya itu yang kita nanti akan bahas. De Ketelaere, opening goal De Ketelaere, apa namanya ya, gol pembuka dari De Ketelaere itu yang dianulir sungguh tidak bisa dipahami. Walaupun semua footage yang ada di tangan mereka bisa-bisanya menganulir gol tersebut. Itu adalah gol yang valid. Tidak ada handball dari Mirancuk. Walaupun jikapun ada pelanggaran, maka itu Bastoni yang menabrak Mirancuk, sehingga itu harusnya penalti. Nah, ini aku secara tegas karena aku tidak setuju. Dia bilang tidak ada handsball. Itu sangat jelas handsballnya. Kalau kita mau lihat handsballnya itu sebenarnya bisa, tapi aku nggak bisa menayangkan ya. Kalau kalian lihat saja handsball itu memang terjadi. Dan ini dikomentari lagi oleh mantan wasit yang namanya Luca Marelli. Ini dia adalah mantan wasit dan sekarang menjadi expert di perwasitan untuk DAZ. DAZ ini kayak stasiun pemberitaan gitulah. Nah, dia menjelaskan bahwa bola itu memang menyentuh lengan Mirancuk. Aduh, sorry ini. Matiin dulu matiin dulu ya. Nah, sorry ini karena aku sambil ngajak anak. Kalau Ode mau nonton di luar nonton ya. Ya udah, jangan dulu nonton ya. Oke. Sorry atas gangguannya. Nah, jadi kalau dilihat di replay itu memang kelihatan bahwa ya jelas-jelas nyentuh. Dan itu tangannya kayak begini. Aku lihatkan saja, tapi aku nggak bisa liatin ininya. Tidak bisa perlihatkan gerakannya. Aku bisa perlihatkan paling stationery aja. Bukan stationery itu dalam artian kayak screenshot gitu loh. Kayak screenshot. Nah, ini sekarang kita lihat. Tuh. Kalau tendangan dari De Ketelaere sih jelas nggak ada masalah. Nah, kemudian ini yang dibilang bahwa Bastoni menabrak Mirancuk, padahal tidak ada kontak fisik antara Bastoni dan Mirancuk. Kakinya Bastoni memang ini tinggi, tapi dia tidak menyentuh badan Mirancuk, tidak menyentuh kepalanya Mirancuk, sehingga apa pelanggaran untuk Bastoni nggak ada. Dan ini pun
sentuhan dari Bastoni ini tidak mengubah arah bola, yang artinya logikanya begini, kalaupun bola itu tidak kena kaki Bastoni, itu akan tetap kena tangannya Miranchuk. Itu poin yang sangat penting, karena dalam kasus lain itu bisa terjadi bola yang memantul dari kaki dalam jarak yang sangat dekat, kemudian dari mantul dari kaki kena tangan pemain bertahan, itu bisa tidak dikenakan penalti karena dianggap terlalu dekat. Nah, dari sini kan kelihatan bahwa tidak ada perubahan arah bola pertama. Nah, kedua, kalau kawan-kawan lihat ini posisi tangan Miranchuk. Jadi dia kayak begini banget. Ada dulu istilah yaitu tangan aktif, ada tangan tidak aktif. Nah, sebenarnya sudah lama istilah ini tidak dipakai lagi. Bukan soal tangan aktif atau tangan tidak aktif, tapi natural position. Natural position itu artinya posisi dia itu alami atau enggak. Nah, posisi yang alami itu ya gimana kalau orang berdiri kan kayak gini, tangan ke bawah, kalau misalnya bersiaga itu kan kayak gini. Nah, ini kan gini, apanya yang alami dengan posisi tangan seperti ini? Ini yang menurutku bahwa ya memang layak gol ini dianulir. Tapi kemudian yang kedua adalah ketika penaltinya Lautaro itu, ini yang agak problematik karena itu ada bola disangka out. Itu yang pertama ya, bola disangka out. Kemudian selain bola disangka out itu, hakim garis itu sudah mengangkat bendera juga. Halo, udah di sana dong ya, jangan di sini ya. Ini sudah mengangkat hakim garis itu sudah mengangkat bendera. Ini juga sudah dikomentari oleh dia juga. Nah, mana itu? Nah, ini karena asisten telah mengangkat bendera yang menandakan bahwa bola itu telah keluar dari garis. Nah, kemudian setelah itu Dumfries melakukan crossing yang mengenai tangan Hateboer dari point blank. Nah, kemudian VAR mengoverrule the line, hakim garis mengoverrule artinya menganulir keputusannya hakim garis dan merekomendasikan kepada wasit untuk meninjau monitor. Kan ini prosedur yang wajar saja. Nah, di sini yang dia komentari adalah ini benar-benar tidak bisa dipahami bagaimana bisa penalti itu dihadiahkan pada situasi seperti itu. Ini benar-benar skandal katanya, karena tidak ada seorang pun di stadion yang mengerti apa yang terjadi dalam 5 atau 6 menit saat review. Itu kan agak lama memang reviewnya, yang mencari pelanggaran yang tidak ada seorang pun bisa melihatnya. Kemudian dia singgung lagi, nah hakim garis juga telah mengangkat bendera. Aku mau bantah soal ini. VAR mencari kesalahan yang tidak dilihat oleh siapapun. Ini sebenarnya fungsinya VAR itu ya memang begitu, mendeteksi pelanggaran, mendeteksi kejadian atau insiden yang tidak terlihat oleh wasit. Itu kan memang itu fungsi VAR kan, itu yang pertama. Nah, kemudian kedua soal hakim garis yang sudah mengangkat bendera. Sejak adanya VAR, wasit itu memang selalu menunda peluit sebelum ada bola mati. Dalam hal ini, walaupun misalnya dalam kejadian offside kan sering banget sudah ngangkat yang nggak disemprit dulu karena siapa tahu dia salah. Itu alasannya. Kemudian alasan kedua adalah satu-satunya sinyal yang harus diperhatikan dalam permainan sepak bola itu adalah sinyal dari wasit. Hakim garis itu adalah dia pembantu wasit. Hakim garis itu, apa yang dia lakukan itu dipertimbangkan oleh wasit sebelum wasit mengambil keputusan apakah dia meniup peluit atau tidak. Bukan pemain yang mempertimbangkan tindakan hakim garis. Ngerti kan bedanya? Hakim garis itu membantu wasit. Tapi kemudian hakim garis ini
akan posisinya itu akan lebih rendah dibandingkan VAR. Misalnya dalam hal ini hakim garis bilang out, tapi kalau VAR bilang tidak out, ya jelas tidak out, dan nantinya itu terbukti memang tidak out. Kawan-kawan jangan lupa bahwa bola itu baru dikatakan out jika seluruh badan bola itu sudah melewati garis. Nah, itu poin yang sangat penting, dan dari tayangan ulang jelas terlihat itu bolanya belum out ya. Nah, kemudian tentu saja adalah apakah itu handsball? Kalau ini aku tidak bisa, terus terang aja aku tidak bisa mengatakan 100% itu handsball. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, misalnya apakah bola itu menyentuh tangannya siapa namanya, aku lupa banget. Pemain yang kena hands itu, anggaplah pemain bertahan Atalanta ya. Itu beneran kena karena di replay sudah berulang-ulang kelihatan. Tapi yang aku soroti adalah tangan dia menempel, lengannya menempel, tapi yang kena bola itu adalah ini, bagian di sini. Bagian ini lagi-lagi kena pasal yang apakah itu berada dalam posisi yang natural. Nah, aku terus terang kesulitan. Kalau kawan-kawan menilai bagaimana? Tangan dia begini ketika kena bola. Apakah ini masuk natural atau tidak? Aku nggak tahu, nggak bisa aku memutuskan. Yang jelas wasit menganggap itu tidak natural. Tapi kemudian justru yang agak mengherankan adalah setelah saat penalti itu diambil. Nah, langsung ini aku sudah siapkan dari sebelumnya ya. Jeng jeng. Sebelum bola ditendang, Di Marco sudah kelihatan memasuki box penalti. Ini sudah setengah badan ya, cuma kakinya aja segini yang di luar. Nah, setauku dalam keadaan seperti ini aturannya aku lihat. Any attackers enter the penalty arc early, sebelum bola ditendang, itu kalau terjadi gol maka bola itu harus diambil ulang atau diadakan penalti ulang. Nah, jadi ini aku ingat, walaupun aku pendukung Inter, di sini aku berusaha seobjektif mungkin. Jika ada kejadian yang sepertinya agak problematik, maka ini menurutku pribadi ini seharusnya diambil ulang penaltinya. Kenapa diambil ulang? Ya karena terjadi gol, dan yang mencetak gol itu adalah pemain yang masuk, pemain yang ngelanggar aturan. Ini kan aturannya sebelum bola ditendang pemain siapapun tidak boleh memasuki kotak penalti ini. Begitu sih bro kalau menurutku. Nah, mungkin ada kawan-kawan yang lebih ngerti soal aturan wasit. Apa mungkin aku salah menginterpretasikan aturan yang tadi itu yang aku perlihatkan di sini? Kalau ada, tolong di komen ya. Itu saja sih. Nah, ini ternyata lebih dari dugaan, ini agak lama. Jadi aku akan cukupkan sampai di sini pembahasan ini, tapi habis ini aku akan upload lagi video membahas tentang interview pemain dan update seputar hasil pertandingan Inter lawan Atalanta. Oke guys, terima kasih untuk perhatian yang kawan-kawan berikan. Terima kasih sudah nonton, yang like, yang nonton live reaction, apalagi yang nyawer. Thank you banget. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao guys, sampai jumpa. Mungkin sekitar setengah jam lagi aku akan upload konten berikutnya ya. Pokoknya banyak ada konten hari ini. Yang tadi kan sudah nonton kan, ada 2 konten yang sudah aku upload. Belum lagi yang ininya, yang short-shortnya itu. Pokoknya mantap lah. Ciao, sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.